Hadirin tuan-tuan, puan-puan jamaah salat maghrib yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan rasa cinta yang ada di dalam hati kita kepada Sayyiduna Muhammad, dengan kita memperbanyak salawat ke atas Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berpegang teguh mengikut apapun sunnah yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di akhirat nanti kita akan tergolong ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahbabana fillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang amat-amat singkat. Kalau ikut usia rata-rata, Nabi sudah mengingatkan kepada kita, a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qallaman yajuzu dzalik. Umur umatku rata-rata dalam kisaran 60 sampai ke 70 tahun saja. Wa qallaman yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampau atau yang lewat daripada usia tersebut. Kalau ada tuh mungkin satu-satulah Allah bagi bonus yang usia sampai 80 tahun, usia sampai 100 tahun. Nah, itu pun udah jarang dah. Nah, kita doa-doa juga, ya Allah panjangkan usia saya, panjangkan usia kita, kami ya Allah. Tapi tetap ketentuan umur sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mungkin di antara tuan-tuan ada yang macam Pak Cik berapa? 30? Macam nampak 30. 60 ada Pak Cik. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan panjang umur, insya Allah, dalam ketaatan insya Allah. Tapi setakat mengingatkan diri saya dan kita semua, kalaupun sampai 60-70 tahun, tetap itu usia yang sangat pendek, usia yang sangat singkat. Macam kami ini yang muda-muda, memang berharap juga panjang umur, tapi belum tentu. Mentang-mentang muda, oh lama lagi. 30 tahun, saya sekarang usia 30 tahun. Alhamdulillah, anak sudah 4, istri baru 1, samalah macam Pak Cik. Dan insya Allah 1 terus, insya Allah. Macam lama, oh 30 tahun, 40 tahun lagi saya boleh hidup. Tak juga. Masa Covid kemarin tuh, saya punya adik usia 24 tahun, muda lagi, adik perempuan. 24 tahun, anak dia kecil-kecil, masih 2 orang. Demam 2 hari, meninggal. Sudah. Langsung kita terperanjat, oh memang macam tu umur. Rahasia, betul-betul rahasia dan sebuah misteri kehidupan. Bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala panggil kita kembali ke kampung akhirat. Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala juga mengingatkan untuk kita semua. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, innama khuliqtum lil abad. Wahai manusia, sesungguhnya kamu nih diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, hidup terus. Setelah Allah ciptakan manusia, maka sudah manusia itu akan hidup terus sampai bila-bila masa. Walakinnakum tunqaluna min darin ila dar. Hanya saja kita ini dipindah-pindahkan alam oleh Allah Ta'ala. Dahulu di alam ruh,
kemudian masuk ke dalam alam rahim perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita, lahirkan kita ke permukaan dunia ini, dan nanti suatu saat, kalau tak besok lusa, kalau tak lusa minggu depan, tahun depan, 10 tahun, tak kisah, kita akan pindah alam ke alam yang dinamakan dengan alam kubur atau alam barzakh. Ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, ada mizan, ada yaumul hisab, ada sirat, ada di tempat terakhir nanti di mana kita, naudzubillah, apakah di dalam neraka, naudzubillah, apakah Allah tempatkan kita di senikmat-nikmat tempat, yaitu di dalam surga, dan itu harapan kita semua. Ini peringatan untuk kita supaya kita di dunia ini tak lagha sangat atau tak lalai sangat dalam menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar nama salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi yang hebat ibadahnya, hebat takwanya, besar rasa takutnya kepada Allah. Dan dalam waktu yang sama Sayyidina Abu Hurairah termasuk di kalangan ulama di kalangan sahabat. Di bidang hadis, Sayyidina Abu Hurairah menjadi orang nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan kalau baca kitab hadis, tak kisahlah baca buku-buku ke apa, khususnya kalau baca kitab-kitab induk hadis, entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Sunan Abu Daud, kitab-kitab induk hadis tuh, atau buku-buku hadis yang sudah ringkas atau yang disusun oleh para ustadz, para ulama, asal baca hadis, maka sangat sering menemukan perawi hadis itu adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, macam itu. Itu menandakan apa? Memang banyak. Ada 5.300 hadis yang telah diriwayatkan, lebih kurang 5.300 hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Hurairah ini salah satu contoh orang soleh di zaman dahulu, ibadahnya banyak, ibadahnya hebat, ilmunya mantap, hafal ribuan hadis, bahkan menyampaikan, meriwayatkan sekian ribu hadis. Hadirin tuan-tuan, hari ini kita dapat sholat, hari ini kita dapat sedekah, hari ini kita boleh puasa, hari ini kita boleh haji, hari ini kita mengerti dengan yang namanya umrah, hari ini kita mengerti dengan yang namanya berbakti kepada orang tua, hari ini kita faham dengan yang namanya berbuat baik kepada sesama manusia, kepada jiran, tetangga, dan lain-lain sebagainya. Itu asbab hadis-hadis yang kita baca. Hadis-hadis itu sampai kepada kita melalui para ulama, sampailah kepada para sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maknanya apa? Hampir dipastikan seluruh ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, pahala yang dihasilkan oleh ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, itu tentu pahalanya akan mengalir kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi begitu pun hadirin, ketika di akhir hayat, menjelang beliau wafat, dekat-dekat beliau meninggal dunia, beliau sakit, ketika dikunjungi oleh sahabat-sahabat yang lain, maka terlihat Sayyidina Abu Hurairah menangis. Lantas sahabat-sahabat yang lain berkata, "Wahai Abu Hurairah, ma tabki? Apa yang membuat Anda nangis? Tidak apa-apa, insya Allah penyakitmu akan Allah sembuhkan. Apakah agak-agak engkau takut sakit, atau agak-agak engkau takut mati, engkau takut meninggalkan dunia ini?" Itu bahasa penenang. Karena kita kalau jenguk orang sakit, kita doakan dan kita tenangkan orang sakit itu supaya dia tenang.
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bu'dus safar wa qillatuz zat. Oh, tentu yang membuat aku menangis bukan karena aku takut meninggalkan dunia ini, bukan aku cinta kepada dunia ini, bukan karena aku takut dengan penyakit ini. Justru yang membuat aku sedih, yang membuat aku menangis adalah bu'dus safar. Aku membayangkan betapa panjangnya perjalanan-perjalanan di akhirat. Sekian ribu tahun di alam kubur. Syukur kalau dapat nikmat. Sekian ribu tahun di padang mahsyar. Menurut banyak riwayat hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bu'dus safar. Sayyidina Abu Hurairah orang yang bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang banyak memberikan jasa kebaikan kepada umat. Oh, pahalanya begitu banyak. Begitu pun beliau masih menangis, dekat-dekat mati menangis, membayangkan bu'dus safar, oh panjang perjalananku, wa qillatuz zat. Dan beliau merasa bekal amal ibadah, iman, takwa masih sedikit. Itu yang beliau rasakan. Yang meriwayatkan hadis sekian ribu sahabat Nabi. Sahabat nih hadirin, secara umum mereka sebenarnya orang-orang yang sudah mendapatkan waranti, mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada para sahabat, sahabat ridha kepada Allah. Tapi begitu pun dekat akhir hayat masih memikirkan betapa sikitnya amal ibadah yang kupersembahkan, yang kubawa mati dihadapkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, sekarang kita muhasabah, introspeksi. Sekarang ibadah kita sehebat mana? Salat kita agak-agak sehebat mana, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Berani tak kita menganggap diri kita ahlus sholah, atau orang yang ahli di dalam urusan sholat? Mungkin tak. Kita tak berani nak kata kita ni ahli sholat. Karena tuan-tuan, yang dikatakan ahli sholat itu adalah orang-orang yang memang sepanjang harinya banyak melaksanakan sholat. Bukan setakat yang 5 waktu, kalau itu udah pasti dah wajib. Contoh misalnya, hampir semua sahabat, orang-orang saleh terdahulu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu kalau setelah isya balik ke rumah terus sholat sunat qiyamul lail sampai subuh, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Ini hebatnya sholat orang-orang saleh terdahulu. Sayyidina Utsman bin Affan diriwayatkan, Sayyidina Utsman punya kebiasaan kalau sholat sunat 2 rakaat, Al-Quran yang dibaca di dalam sholat khatam 30 juzuk. Mereka hebat dengan sholat, mereka hebat dengan Al-Quran 30 juzuk. Kalau kita tak tahan tuan, sholat tarawih, nah mungkin di sebagian tempat ada yang 1 malam 1 juzuk. Itu pun kaki kita sudah penat, kaki kita sudah lenguh, tak sanggup, baru 1 juzuk. Sayyidina Utsman, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Habis Baqarah apakah ruku? Tak. Lanjut masuk Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Kita boleh bayangkan 30 juzuk dalam 2 rakaat salat sunat. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, dan seterusnya. Habis Ali Imran masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang di dalam surat ini ada ayat yang disukai oleh pakcik-pakcik.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Terus ada ayat فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Nikahilah olehmu 2 perempuan atau 3 perempuan atau 4 perempuan, kalau tak sanggup tak larat 1 cukup. Alaiha nahya wa alaiha namut, dengan yang satu itu kita hidup, dengan yang satu itu kita mati setia insyaallah. Kalau anak kawin terpulanglah ke pakcik-pakcik, saya tak tanggung jawab. Nah, tapi yang jelas slot dia memang 4. Jadi sampai surah An-Nas selesai 2 rakaat salat sunat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tabi'in begitu juga diriwayatkan Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib 50 sanah 50 tahun melaksanakan sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Artinya apa? Sepanjang malam memang tak tidur, berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berdiri bermunajat kepada Allah, berdoa mengingat segala, padahal mereka jarang buat dosa, tapi amal ibadahnya hebat sungguh, luar biasa. Banyak cerita atau riwayat tentang kehebatan orang-orang saleh terdahulu. Saat itu di mana zaman kalau mereka tak dapat berbuat baik, mereka akan nangis, mereka akan sedih. Suatu ketika datang sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kondisi mereka memang susah. Sahabat-sahabat yang memiliki kehidupan yang susah atau katakanlah miskin. Ashabu suffah, tinggalnya di pelataran, di halaman, di pelataran masjid. Maka sahabat-sahabat yang tak ada harta itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komplain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komplain tentang apa? Pasal apa? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang kaya telah memborong, menghabiskan pahala. Tuh, memborong pahala bagaimana? Kata Nabi, kata sahabat, wahum yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya tuh mereka boleh sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat, mereka juga boleh sholat. Wahum yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa, orang-orang kaya tuh. Wahum yatasaddaquna bifuduli amwalihim walam natasaddaq. Tapi ketika mereka memberikan zakat harta, zakat pertanian, karena memang Allah berikan mereka kekayaan, Allah berikan mereka harta yang lebih, mereka bisa berzakat, mereka bisa berinfak, wakaf, sedekah dan lain-lain sebagainya. Walam natasaddaq, sedangkan kami tak boleh infak, tak boleh sedekah karena kami tak punya uang. Mereka nangis sedih karena tak dapat buat kebajikan. Maka saat itu Rasulullah menghibur mereka. Oh wahai sahabat-sahabat, fakullu tasbihatin sodaqoh. Anda ucap subhanallah kalau Anda memang tak punya duit nak sedekah, tak punya duit nak wakaf. Fakullu tasbihatin sodaqoh, kita ucap subhanallah, itu pahala seperti sedekah. Walhamdulillah, juga pahala sama seperti sedekah. Allahu Akbar, takbir, tahlil, itu juga pahala sama seperti sedekah. Nah, itu sedekah bagi orang yang memang mungkin tak punya duit. Kalau kita yang punya duit, kita sedekah tasbih iya juga, kita subhanallah iya juga, sedekah uang iya juga. Artinya apa? Kita membiasakan diri kita untuk mengamalkan anjuran Nabi SAW, wa at'imut ta'am, semampu kita dalam urusan menjadi orang yang dermawan atau pemurah, memikirkan anak yatim, piatu, kemudian fakir miskin, orang-orang jiran kita yang susah dan lain-lain sebagainya. Baik, maknanya apa? Hebat ibadah
orang-orang soleh terdahulu. Kalau kita nak dikata ahli solat atau kaki solat, mungkin tak. Kita nak dikata kaki puasa, berapa banyak di antara kita yang katakanlah sanggup puasa Senin Kemis. Saya pribadi juga kadang-kadang tak puasa, kadang-kadang puasalah Senin Kemis, kadang-kadang tak puasa. Macam itulah kita mengaku kelemahan kekurangan kita dalam hal ibadah. Sholat tahajud, wallahu a'lam. Jangankan yang tak tidur sepanjang malam, yang tahajud 2 rakaat setiap malam pun mungkin kita berat. Kita lebih sering terkejut daripada tahajud. Bangun-bangun, bangkit-bangkit terkejut, udah azan subuh. Itu syukur lagi kalau bangun azan subuh, kemudian datang di masjid dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tapi yang istiqomah tahajud, wallahu a'lam, sulit untuk level-level seperti kita. Sholat duha 12 rakaat setiap hari, apakah agak-agak sudah istiqomah? Mungkin kadang-kadang sholat, kadang-kadang tak. Baca Quran, apakah agak-agak 1 juzuk dalam 1 hari? Kita komat-kamitkan mulut kita untuk tilawatil Quran 1 juzuk. Oh tak, wahai Ustadz, kami sibuk. 1/2 juzuk mungkin tak juga, 2 helai mungkin tak juga, 1 helai mungkin tak juga. Ada di kalangan umat Islam dalam 1 harinya mungkin jangankan baca 1 ayat, pegang Al-Quran pun tak. Itu yang kata kita hebat, atau kita merasa hebat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan jauh. Hadirin ahbabana fillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar untuk mengejar, menyusul hebatnya ibadah orang-orang soleh terdahulu, kita macam tak mampu, macam tak boleh. Apalagi dalam urusan ilmu, ya Allah. Kita semua tahu yang namanya Imam Syafi'i, kita semua tahu dengan yang namanya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, khususnya imam madhab yang 4, imam besar di dalam urusan fiqh. Kita pernah mendengar namanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya Allah, kita baca kitab Al-Adhkar, itu karangan Imam Nawawi. Kita membaca kitab-kitab fiqh, banyak kitab-kitab fiqh yang dikarang, yang disusun oleh Imam Nawawi. Banyak kitab-kitab yang kita pelajari, khususnya di university, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid. Kitab-kitab yang kita baca adalah kitab-kitab hasil daripada susunan tulisan mereka, ulama-ulama terdahulu. Kalau kita pikir tuan, Imam Nawawi umur 40 tahun saja, bahkan beliau tak sempat nikah. Beliau di antara ulama yang membujang sampai akhir hayat, tak sempat kawin, tak sempat nikah karena urusan ilmu. Ada puluhan kitab yang beliau karang, ada ratusan ribuan ijtihad hukum yang beliau keluarkan, yang beliau ambil daripada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Tapi 40 tahunnya Imam Nawawi, 52 tahunnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, tapi jasa kebaikan mereka ada berjuta-juta macam. Tak boleh kita kejar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Maka kalau kita sadar untuk menyusul mereka dari ibadah-ibadah yang hebat itu tak boleh, maka sebenarnya banyak ibadah-ibadah yang mudah, ibadah-ibadah yang ringan. Sudah masuk azan guys? Belum? Nanti ingatkan saya masuk. Hah? Ada. Bunyi. Insyaallah nanti azan, kita azan untuk Bilal azan lah, tak apa, kita bagi laluan azan. Lepas azan tuh kita sambung sikit lah dalam 5 ke 10 menit insyaallah. Jadi kalau kita tak boleh amal-amal yang hebat macam tu tuan, maka amal-amal yang mudah, amal-amal yang ringan tapi fadilah keutamaannya besar, jangan sampai tak kita buat. Jangan sampai tak kita buat. Nah, kita rugi, kita tertinggal jauh dengan orang-orang soleh terdahulu. Dan kita risaulah, agak-agak amal yang sekarang nih, takwa yang sekarang nih sudah cukup tak untuk membentengi diri kita dari yang namanya azab kubur. Na'udzubillah. Sayyidina Utsman bin Affan, kalau beliau ziarah kubur, confirm beliau nangis sampai basah mukanya.
wajahnya, janggutnya disebabkan nangis tuh melihat kubur, teringat bagaimana kondisi nasib kita di dalam kubur. Sayyidina Utsman teringat hadis Nabi, orang yang di dalam kubur selamat mendapatkan nikmat kubur, insya Allah di alam-alam berikutnya dia akan merasakan kenikmatan juga. Tapi sebaliknya orang yang di dalam kubur lagi sudah diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di alam-alam berikutnya asyaddu minhu, dia akan mendapatkan seksa yang lebih keras lagi. Ini yang membuat Sayyidina Utsman menangis. Maka pelik sekarang orang ada ziarah kubur, masuk kubur masih sempat tertawa-tawa, terbahak-bahak di pekuburan, masa menghantar jenazah, macam yang mati itu jenazah itu saja, kita mati. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengingatkan, yuqalu kulla yaumin mata fulanun wa mata fulanun, hampir tiap-tiap hari di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi pas masa Covid itu tuan, jantungan kita. Hari-hari ada pengumuman kan ke masjid, sikit-sikit dengar orang mati, wah kita pun risau. Kata Sayyidina Umar macam tuh, hari-hari kita dengar pengumuman fulan meninggal dunia, fulan bin fulan meninggal dunia. Walakin labudda minhu fi yaumin mata Umaru, ada saatnya namaku, nama Umar, nama Sayyidina Umar, kata beliau, akan diumumkan di menara masjid. Nah, itu yang kita juga renungkan. Kita tak lama mana hidup di dunia ini. Nah, memang hakikatnya kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan iman, amal, bekal sebanyak-banyaknya, seelok-eloknya, sebagus-bagusnya, untuk nanti kita bawa ke kampung akhirat. Hadirin ahbabana fillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sholat sepanjang malam saya pribadi macam tak mampu. Tak tahulah kalau tuan mampu, insya Allah, mudah-mudahan. Saya macam tak mampu. Nak sedekah seperti sedekahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam perjuangan Islam, sedekah yang paling hebat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang ke Rasulullah membawa semua hartanya untuk agama, untuk perjuangan dakwah. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, apa yang kamu sisakan, apa baki yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Abqaitullaha wa rasulahu, aku sisakan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya. Habis harta. Oh, tak mampu kita untuk sedekah yang macam tu. Apakah agak-agak kita mampu bersedekah atau memiliki sifat ithar? Ithar itu artinya kita lebih mengutamakan orang dalam urusan dunia ketimbang diri kita. Oh, ini karakter para sahabat. Banyak kisah-kisah para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, mereka rela sengsara untuk orang lain. Oh, kalau kita tak mampu yang macam tu, tak mampu lagi. Atau ramai orang sekarang, oh yang penting aku seronok, yang penting aku senang, yang dia susah tuh tak ada aja masalah. Macam tu. Apakah kita tak pernah mendengar kisah ada orang bagi sedekah satu kepala kambing, dibagi dekat rumah sini, yang rumah sini pun berpikir, oh mungkin jiranku lebih memerlukan, dibagi lagi dekat rumah sebelahnya. Yang rumah kedua pun macam tu, dibagi ke rumah ketiga, sampai singkat cerita kepala kambing tu berputar kembali ke rumah pertama. Untuk urusan dunia, ithar. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mengutamakan orang walau diri mereka dalam keadaan susah. Kita tak sanggup yang macam tu, jujur saja. Jangankan sahabat, istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemarin saya di Johor ada program 3 hari. Satu hari itu ada program di pesantren atau madrasah, program daurah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita baca kitab Syama'il untuk kita belajar bagaimana kehidupan, bagaimana karakter, bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid memang momen tepat untuk kita lebih mengenal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemuliaan yang ada di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyedihkan apa? Rasulullah itu diriwayatkan sering tak makan. Kadang 2 hari tak makan, kadang 3 hari tak makan lapar.
Itu yang dialami Rasulullah demi mendakwahkan agama, demi cinta kepada umat. Kitalah yang difikirkannya, kita yang dicintainya. Rela tak makan, bersusah-susah, bahkan ahli keluarga beliau juga susah. Pernah udah 3 hari Nabi tak makan, tuan-tuan. Datang orang bagi hadiah kurma beberapa butir kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baru dapat kurma tuh, nak masuk ke rumah, nak dibagi kepada Rasulullah, dah datang seorang ibu membawa beberapa orang anaknya. Wahai ummahatul mukminin, wahai Aisyah, kata makcik tuh, saya lapar, anak saya lapar. Kami sudah beberapa hari tak makan. Apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah? Padahal beliau dan Nabi pun sudah beberapa hari tak makan. Saat itu tak pikir panjang, diberikan beberapa butir kurma itu tadi kepada makcik itu tadi. Makcik itu pun ambil, kemudian dia tak langsung makan, dia berikan dulu kurma itu kepada anak-anaknya. Sampai makcik itu pun tak dapat kurma itu sebab udah habis dimakan anak-anaknya. Kemudian Sayyidah Aisyah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada makanan sikit, tapi udah aku bagi dah. Ada makcik-makcik bawa anak tak sampai hati, aku bagi. Tak apa wahai Aisyah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah menceritakan juga, tadi makcik itu pun tak dapat. Makcik itu bagi kurma itu dekat anak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kasih sayang orang tua. Orang tua yang mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan, dia beri nafkah kepada anak itu, dia berikan pendidikan agama, dia bela dengan rasa kasih sayang. Anak yang soleh dan soleha, ketika nanti meninggal dunia, dia akan menjadi farat, dia akan menjadi penunggu bagi orang tuanya, yang akan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Ini keutamaan bagi orang yang dengan penuh kasih sayang membela, merawat, mendidik, membesarkan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Kita azan dulu, insyaallah nanti kita sambung dalam beberapa menit insyaallah. Sebagai penutup, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita bicara tentang banyaknya ketertinggalan kita dalam hal kebaikan dibanding dengan orang-orang soleh terdahulu. Tapi bukan berarti kita tak boleh menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bukan berarti kita tak boleh menjadi orang yang mulia di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalkanlah amalan-amalan yang boleh kita amalkan. Dalam kaidah ulama fiqh menyebutkan, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tak boleh kita buat banyak, jangan sampai kita buat sedikit. Sesuatu yang tak boleh kita buat semuanya, jangan sampai tak buat semua. Rugi. Jadi apa agak-agak amalan mudah yang itu selesa senang kita amalkan, tapi besar keutamaannya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang daripada kampung Arab Badui. Kalau diistilahkan Arab Badui, Arab dusun. Datang ke Rasulullah, dia mengadu, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam banyak betul. Ya Rasul, syariat Islam menurutku banyak betul. Ya Allah, sholat saja ada sholat wajib, ada sholat sunat. Sholat sunat pun ada beberapa macam. Ada tahajud, ada duha, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada sholat sunat awwabin. Nah, ini mungkin kita jarang amalkan. Sholat sunat awwabin, sholat sunat yang dilakukan setelah maghrib. Ada sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, bahkan sholat sunat lailatuz zafaf disilahkan. Sholat sunat malam pengantin baru. Nah, dulu tuan-tuan, pakcik-pakcik ingat tak? Malam pertama tuh sempat sholat sunat tak? Insyaallah sempat. Kalau yang tak sempat jangan risau, boleh. Masih ada kesempatan kedua untuk buat sholat sunat lailatuz zafaf. Nah, bagi yang nak lah. Ada sholat sunat lailatuz zafaf. Banyak sholat saja, banyak macam jenisnya. Macam-macam yang lain lagi. Ya Allah, begitu banyaknya syariat Islam, kata Arab Badui tadi. Ya Rasulullah,
Berikan aku amalan yang senang aku lakukan, atamassaku bihi, yang aku bisa berpegang teguh kepada amalan itu. Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Oke, ada amalannya. Amalannya ialah hendaknya lidahmu, lisanmu basah, senantiasa berqomat kamit, berzikir, menyebut asma-asma Allah yang mulia, menyebut asma Allah yang mulia, nama-nama Allah yang mulia. Zikir, Tuhan. Ini amalan yang boleh kita buat. Semua kita boleh buat amalan ini. Setelah sholat Nabi sudah bimbing jangan tak zikir. Tasbih 33 kali. Man sabbaha lillahi thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin. Tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Kena kita buka kita punya mulut. Memang zikir dalam hati itu boleh, tapi ada kalanya kita dituntut untuk mengomat apa bahasa sini ya? Berkomat kamit untuk zikir. Jangan dianggur-anggurkan kita punya mulut, sayang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amalan yang mudah senang macam itu pun kita tak boleh. Sudah. Apa yang nak kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nabi bersabda 33 kali tasbih, tahmid, takbir, khususnya dubura kulli salatin, setiap yang 5 waktu tuh imam dah pimpin dah. Ini kadang-kadang ada di sebahagian masjid, sebagian surau imam sudah subhanallah, imam saja yang zikir, makmum senyap je. Ya, dalam hati bagus, tapi mulut kita juga kena kita komat kamitkan untuk menyebut-nyebut Allah Jalla Jalla. Ada masanya kita berzikir mengingat Allah di dalam hati, ada masanya juga mulut kita komat kamitkan untuk menyebut asma Allah yang mulia. Supaya apa? Supaya kita berharap kepada Allah di akhir hayat kita, mulut kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Yang disebutkan dalam hadis bukan yang dalam hati. Dalam hati itu kita tak tahu. Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah inda akhiri kalamihi, man kana fi akhiri kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah di lisan, di lidahnya, dia akan masuk ke dalam surga. Yang ngucap, yang nyebut. Maka senantiasa guru kita semua, guru kami dan guru kita semua, Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, mengingatkan kalau kita sedang sehat saja, mulut kita tak mampu untuk berzikir, mulut kita tak mampu untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, bagaimana lagi kita mampu berzikir ketika sakaratul maut? Badan terbujur kaku, badan dingin, sejuk, otak sudah tak karu-karuan, sudah nyanyuk. Yang dapat menyebutkan la ilaha illallah di mulut kita ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut kebiasaan orang tersebut ketika selama sehat, selama dia hidup. Zikir Tuhan, Masya Allah. Setelah sholat sambil berjalan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, mengingat nikmat yang Allah bagi kepada kita banyak kali. Ya Allah, Engkau bagi aku makan, Engkau bagi aku anak, istri, suami, Engkau bagi aku penglihatan. Ya Allah, Engkau bagi aku umur sampai detik ini. Ya Allah, Engkau bagi aku nafas sampai detik ini. Ya Allah. Lihat orang yang sudah pakai oksigen, lihat orang yang sudah cuci darah, dalam satu hari berapa kali cuci darah. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, badan kita punya sistem pencucian darah betul-betul canggih dan modern yang Allah berikan kepada kita. Orang yang normal, tak ada penyakit ini itu dan lain-lain sebagainya, satu kali berapa kali cuci darah. Tapi orang yang sudah Allah cabut sedikit nikmat tuh, Allah bagi dia sakit, 1 minggu kena cuci darah 2 atau sampai 3 kali, harga mahal dan rasanya sakit luar biasa. Alhamdulillah, kencing manis tak ada, penyakit-penyakit tak ada, nafas masih sehat. Maka mulut kita alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin ahbabana fillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir. Makcik-makcik di rumah,
tengah masa daripada menganggur, zikir subhanallah. Tengah mengaduk yang namanya kari kambing, tengah mengaduk atau membacuk yang namanya gulai ayam ataupun ayam masak kurma. Nah, jadi memang nama-nama tuh saya tahu dekat sinilah lauk-lauk tuh. Ke Indonesia tak ada ayam masak kurma tuh tak ada. Macik-macik tengah masak nasi kerabu, nasi dagang, nasi aye kata orang Kelantan, nasi aye. Betul tak cik sebutannya? Saya dari 2014 dah selalu datang Kelantan. Cuma sampai sekarang tak boleh lagi cakap Kelantan, padahal sudah banyak makan budu. Kata orang kena banyak makan budu, saya banyak makan budu, tapi belum boleh lagi cakap Kelantan, cakap Kelate. Sikit-sikit tu boleh lah, cakap Kelate. Nah, macam tu. Jadi masak macam-macam nasi, saya pun pelik, bingung dekat sini. Banyak betul macam-macam nasi, itu nikmat. Maka makcik-makcik pun mengaduk wajan atau kuali tadi itu dengan lantunan zikir subhanallah subhanallah atau selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mandu kereta, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semakin banyak salawat ke atas Nabi, semakin besar harapan kita nanti di akhir dipandang oleh Nabi, ditarik dan diberikan syafaat oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati man aktsaruhum alayya salatan. Orang Islam nanti yang dekat kedudukannya dengan Rasulullah adalah mereka-mereka yang paling banyak salawat. Sudah berapa banyak salawat kita dalam satu hari? Adakah agak-agak 5.000? Wallahu a'lam. Adakah agak-agak 3.000, 2.000 salawat, 100? Nah, ini kena kita perbanyak daripada mulut kita menganggur. Kalau nyanyi itu bolehlah sekali-sekala nyanyi. Jangan sepanjang hari nyanyi. Kalau dekat Indonesia memang hari-hari nyanyi macam-macam. Saya tak tahu sangat lagu-lagu sini. Sedang dekat Indonesia tuh ya ikut dia punya lagu yang famous kan. Apalagi anak-anak muda macam-macam nyanyi. Tak tahulah. Saya nak melagukan lagu sini pun saya tak tahu. Yang saya tahu lagu-lagu dekat Indonesia, misalnya lagi masa nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi sikok bagi dua. Dah tak sampai sini tak lagu itu? Sikok bagi dua katanya. Sikok bagi dua, ya Allah. Baik. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ya Allah, ya Rasulullah, engkau adalah matahari. Kalau kita baca kitab Syama'il tuan-tuan, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang terang, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan purnama. Sahabat cakap wajah Nabi lebih terang dari bulan purnama, bukan basa-basi, bukan berlebih-lebih, memang terang, indah wajah, sinar yang terpancar daripada wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana indahnya alis Nabi, bagaimana indahnya hidung Nabi, bagaimana indahnya rambut Nabi, bagaimana indahnya postur tubuh Nabi. Itu baru berbicara tentang fisikal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi berbicara tentang akhlak beliau, sifat dermawan beliau, bagaimana sifat ketika beliau berbicara berkalam, bagaimana sifat beliau kepada ahli keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Orang tu dikatakan baik kalau dia baik kepada ahli keluarganya, dia baik kepada istrinya, dia baik kepada suaminya, dia baik kepada anaknya. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik, orang yang paling santun kepada anak dan istriku. Itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang dengan istrinya kasar betul, luar biasa. Adik, buatkan saya kopi. Oh, kasar, merepek. Ada juga sebagian makcik-makcik yang memang jenis suka merepek kepada suami. Dekat sini tak adalah makcik-makcik sini, tak ada tu makcik-makcik dekat jauh sana. Makcik-makcik dekat sini soleha semua, insya-Allah. Oh, dekat istri garang luar biasa. Tapi dengan janda di sebelah rumah, oh ramah betul. Assalamualaikum Ci.
Tahu dia sudah janda, maka Pak Cik tadi pun ramah betul kepada janda. Oh, dengan orang baik, janda, jamu, janda muda. Itu lagi famous ke Indonesia. Ramai apalagi masa Covid kemarin tuan. Ada sekian ratus perceraian disebabkan Covid-19. Macam-macam terjadi sebab Covid nih. Orang boleh bercerai macam-macam benda. InsyaAllah mudah-mudahan sekarang tak ada lagi Covid. Allah sehatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamu, janda di bawah umur. Ini ada namanya jamur, janda di bawah umur. Jamu, janda muda. Apalah saya cakap nih. Apa intinya? Kita ingin berbicara tentang akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, memang wajah engkau bersinar seperti matahari, bersinar seperti lebih terang bahkan daripada bulan purnama. Diriwayatkan hadirin suatu saat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tengah menjahit tuan. Zaman dulu kan lampu tuh guna api kan, lampu api itu kan. Tengah menjahit, kemudian tiba-tiba api mati. Jarum yang digunakan untuk menjahit oleh Sayyidah Aisyah jatuh. Sibuk nak cari, susah, tak nampak benda tu, jarum tu. Tiba-tiba masuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pancaran cahaya yang ada di wajah Sayyiduna Muhammad, maka bilik tadi itu pun menjadi terang benderang. Ini kalau kita bicara tentang Rasulullah ini masih bulan Maulid, masih bulan Rabiul Awal, sangat bermunasabah untuk kita duduk dalam majelis khasnya berbicara tentang kemuliaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan zikir, banyakkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau qasidah qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Itu baik mulut kita gunakan untuk itu, daripada untuk riba, bicara keburukan orang. Nanti kadang-kadang naudzubillah mengumpat, mengata orang, menyakitkan perasaan orang, jadi dosa. Apalagi sampai memfitnah orang. Baik kita gunakan untuk zikir dan juga untuk memperbanyak sholawat dan menyanjung memuji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, banyak amalan-amalan mudah yang boleh kita amalkan. Masuk masjid kaki kanan dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Senang haji, nak masuk masjid ingat, kaki kanan itu perintah nabiku, perintah nabi kita, masuk kaki kanan. Saya nak tahajud sepanjang malam, tak boleh ya Allah, tapi saya amalkan masuk masjid kaki kanan, insya Allah senang. Masuk WC kaki kiri, insya Allah senang. Minum menggunakan tangan kanan, insya Allah senang. Itu juga di antara anjuran perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai selipar, pakai sandal kaki kanan, ucapkan bismillah. Pakai baju, baik itu baju baru atau baju lama, tak kisah. Pakai masuk pakaian, mulakan dengan tangan kanan dahulu. Kalau baca doa, hafal doa, baca doa. Kalau tak pun bismillah. Doanya banyak, doa pakai baju di antaranya Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Pakai kita bercermin, ya Allah, begitu handsome wajah kita, ya menurut kita lah, menurut orang belum tahu. Menurut kita nih handsome menurut kita dan istri kita, menurut orang belum tentu. Nah, cermin kita doa Allahumma kama hasanta khuluqi fahassin kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sempurnanya fizikal yang engkau berikan kepadaku, alhamdulillah kita punya mata, kita punya hidung. Walaupun saya Jawa, hidung saya memanglah pesek karena orang Jawa, tapi kita punya hidung, kita punya telinga. Ini indah ciptaan Allah nih. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan saya punya fizikal, yang terpenting daripada itu indahkan akhlak saya ya Allah. Jangan fisikal baju kita saja yang cantik, akhlak kena cantik, bercakap kena baik dengan orang, berperilaku kena baik, adab kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia. Hadirin ahbabana fillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Nah, insyaallah ini bulan Maulid, kita banyakkanlah
Salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak zikir, qomat kamitkan mulut kita untuk zikir, kemudian amalkan sunnah-sunnah Nabi yang mudah, yang boleh kita amalkan insyaallah. Itu juga di antara amalan yang nanti bisa kita jadikan sebagai hujjah bahwa kita memang betul-betul cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita bersalawat, kita juga amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setakat itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya minta maaf kalau banyak khilaf, banyak salah, karena saya pun guna bahasa Indonesia. Mungkin pakcik-pakcik boleh faham lagi lah insyaallah ya. Insyaallah, inni uhibbukum fillah, saya cinta kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, cinta karena Allah. Insyaallah kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Ini di antara amalan yang nanti di akhirat di padang mahsyar kita akan diberikan naungan keselamatan oleh Allah taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu amalannya apa? Amalan ziarah, silaturahim, tahabba fillah, saling kasih mengasihi, cinta mencintai karena Allah. Walau berbeza negara, berbeza suku, mungkin kita berbeza kulit, berbeza warna kulit, berbeza bahasa, berbeza madhab. Anda Syafi'i, kita Syafi'i, dia Maliki, Hambali, tak kisah. Yang penting satu akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita saudara, saling cinta mencintai, kasih mengasihi karena Allah. Jangan saling hujat menghujat, saling musuh memusuhi, saling caci mencaci, saling suudzon, berprasangka buruk, itu tak boleh. Insyaallah mudah-mudahan kita berkumpul di sini, nanti di akhirat kita berkumpul kembali di dalam surga bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim bil qauli bila amalin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.